95% orang gagal dalam bisnis. Saya akan kasih tahu kamu di video ini apa yang dilakukan 5% orang yang berhasil dalam mengembangkan bisnisnya. Siapa saya? Kenapa kok saya merasa bisa ngasih tahu kamu apa yang dilakukan oleh si 5% orang ini? Mungkin pertanyaan lebih bagus adalah gini. Apakah saya termasuk dalam 5% orang yang bisnisnya berhasil? Oke, saya kasih tahu dulu ya. Jadi saya ini memulai bisnis udah dari tahun 2015. Jadi saya udah berkarir dalam dunia entrepreneur sekitar 10 tahun. Nah, dalam 10 tahun ini saya sudah memiliki atau sudah memulai beberapa bisnis. Nah, salah satu bisnis saya yang saya udah jual saat ini itu dalam waktu 1 tahun, di tahun pertama itu dari nol, dari modal nol berhasil memiliki aset miliaran rupiah. Di tahun kedua dan di tahun terakhir sebelum saya jual bisnisnya, itu si bisnisnya bisa memiliki aset cash, bayangin aset cash puluhan miliar rupiah. Bayangin dalam 2 tahun tanpa modal, dari nol sama sekali, berhasil menjadi bisnis yang bernilai puluhan miliar rupiah. Sebelum akhirnya dijual dan lalu kemudian ditutup. Yang berikutnya, bisnis saya saat ini ada di bidang properti. Dari nol, bayangkan dari nol yang kita bahkan saya dan partner saya memulai bisnis ini ketika COVID. Bukan ketika COVID kita mulai, tapi waktu kita mulai. Jadi waktu itu dari nol kami membangun 4 hotel di Bali. 4 hotel di Bali. Kita melakukan fundraising, melakukan crowdfunding kepada investor-investor, pitching. Lalu kemudian dalam waktu kurang dari 3 bulan berhasil menghimpun dana dari investor belasan miliar untuk membangun hotel yang openingnya itu ternyata hanya 2 bulan sebelum lockdown. Jadi bulan Januari kita grand opening, bulan Maret tahun 2020 terjadilah lockdown. Tapi ternyata pada saat lockdown sekalipun bisnis kami tetap profitable. Nah, kok bisa, gimana caranya? Lalu kemudian yang menarik adalah beberapa tahun kemudian, saat ini tahun 2025, bisnis kami terus berkembang dan saat ini kami sudah mengelola lebih dari 50 properti. Ada hotel, ada villa, ada apartemen, dan semuanya tersebar di Jabodetabek, Jawa Barat, sampai dengan ke Pulau Dewata di Bali. Jadi kalau dikumpulin semua aset-aset yang kami kelola, nilainya berapa? Mungkin plus minus sedikit aja di bawah 1 triliun. Nah, artinya apa? Ya, saya mau share apa yang saya lakukan, apa yang saya dan tim saya lakukan, sehingga kok bisa dari nol, bisa dibilang tanpa modal, kita bisa membangun bisnis yang nilainya bisa sampai dengan ratusan miliar. Kalau kamu mau dengerin apa yang saya lakukan, tonton videonya sampai habis. Tapi kalau kamu ngerasa, ini mah kekecilan buat saya, nggak apa-apa, di skip aja videonya. Tapi saya akan ajarin apa yang dilakukan oleh 5% orang-orang yang bisnisnya berhasil. Dan ternyata waktu saya ngobrol dengan para pengusaha-pengusaha yang omsetnya ratusan miliar, para pengusaha-pengusaha yang omsetnya triliunan, yang menjadi mindset mereka dan apa yang mereka lakukan itu kurang lebih sama dengan seperti yang saya lakukan. Nah, inilah yang kemudian saya mau share. Sekali lagi, apa yang saya share di sini bukan ilmu Google, bukan ilmu yang kamu googling cara sukses, muncul enggak, saya nggak kayak gitu. Apa yang saya share adalah apa yang sudah saya lakukan. Jadi saya tahu, ini yang works, ini yang berjalan, ini yang berhasil. Ini yang benar-benar bisa berimpact terhadap bisnismu. Jadi kalau kamu melakukan hal yang berbeda, ya silakan aja. Siapa tahu apa yang kamu lakukan yang berbeda dengan yang saya lakukan bisa lebih cepat, bisa lebih kenceng lagi hasilnya, suksesnya bisa lebih cepat lagi. Nah, kalau ternyata kamu punya cara yang lain yang lebih efektif daripada apa yang saya share di sini, tulis di kolom komen, saya mau belajar kepada Anda. Serius, saya mau belajar. Karena saya ingin bisa lebih sukses lagi dengan cara yang lebih cepat lagi. Oke, tanpa berpanjang-panjang, tanpa berlebar-lebar, saya akan share apa yang pertama saya lakukan. Saya
itu dalam bisnis percaya bahwa dalam yang namanya partnership tidak ada yang namanya free lunch, tidak ada yang namanya makan siang gratis. Dalam sebuah partnership harus ada sesuatu yang kamu taruh di atas meja, what you bring to the table. Nah, ketika kamu udah tahu, oke, apa kelebihanmu, lalu kemudian kamu berpartner dengan orang-orang yang bisa mengkomplementari, artinya bisa melengkapi kelebihanmu. Contoh, saya kelebihannya di bidang marketing, saya bisa jualan, itu kelebihan saya, itu kekuatan saya. Tapi saya kurang dalam dunia operasional, administrasi. Saya akui kekurangan saya di sana. Pencatatan keuangan, accounting itu bukan kekuatan saya. Saya nggak bilang saya nggak bisa, saya ngerti. Tapi saya lebih suka jualan, nah gampang kayak gitu deh. Nah akhirnya saya berpartner dengan orang-orang yang jago di bidang operasional. Jadi kalau misalnya kita bawa ke dalam bahasa startup ya, kan ada hustler tuh yang bisnis developernya, ada hacker adalah yang mengerti produknya, ada hipster tuh yang membuat jadi cantik kemasannya, kayak gitulah. Jadi kalau di dalam dunia bisnis saya ini adalah hustlernya. Saya adalah orang yang bisa hustle kemana-mana tuh, pitching ke investor, jualan, itu saya. Tapi kalau untuk urusan hackernya yang mengelola operasional di internalnya, that's not me. HR, SDM, itu bukan saya. Accounting, itu bukan saya. Jadi partner saya lah yang jago banget di sana, yang ngerti bener gimana caranya membangun sistem operasional dan segala macamnya. Jadi ibarat kesebelasan sepak bola. Saya strikernya, saya perlu berpartner dengan orang-orang yang bisa jaga gawang. Jadi saya bisa nyerang terus, dan saya tahu apapun yang gol, ketika saya nyetak gol, akan ada orang-orang yang menjaga pertahanan. Nah itu enaknya kayak gitu. Sebaliknya, saya punya partner itu bisa fokus ke dalam membangun operasional perusahaan karena mereka tahu akan ada project baru yang datang karena saya keliling gerilya kemana-mana. Seperti itu. Nah, itulah partnership yang sangat penting. Jadi, kalau misalnya kamu sekarang mau mulai sebuah bisnis, kalau misalnya kamu punya kamu punya keberuntungan bisa mendapatkan seorang partner. Jangan pernah mencari partner tuh karena dulu temen. Jangan. Karena temen, karena dulu kuliah bareng, Jangan karena itu berpartner. Saya nggak bilang jangan partneran sama teman kuliahmu. Silakan partneran dengan teman kuliahmu, tapi berpartnerlah karena mereka punya sesuatu yang kamu nggak punya dan kamu punya sesuatu yang mereka nggak punya. Jadi saling mengisi. Ketika saling mengisi itu enak banget pembagian tanggung jawabnya, semuanya jadi clear di depan. Harus clear di depan. Hak tanggung jawab harus clear di depan. Jangan sampai udah jalan duitnya banyak baru kemudian menggerutu, itu bahaya banget. Itu sumber kehancuran bisnis, percaya sama saya udah pernah mengalami. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus tahu kelebihanmu apa. Misalnya saya kelebihannya jualan. Saya akan bener-bener hajar betul, perdalam betul apa yang saya kuat. Bukan artinya kemudian saya melupakan soal accounting, soal perekrutan karyawan, operasional, saya lupain, enggak. Tetap saya pelajari, tapi saya benar-benar menjadi seorang yang spesialisasi di jualan, saya fokus di jualan. Jadi ketika di kemudian hari ada orang-orang yang ngajak saya berpartner, balik lagi. Mereka mau ngajak saya berpartner karena saya jago jualan. Sesimpel itu. Jadi tugas saya sebagai seorang yang jago jualan adalah saya cari orang-orang yang punya produk yang bagus. Ketika saya jago jualan, produknya nggak bagus, maka yang habis duluan siapa ya? Saya. Karena di mana-mana kalau misalnya produknya nggak bagus, pasti yang disalahin adalah orang yang jualan, yang muncul ke depan. Pasti itu yang disalahin. Makanya saya memastikan partner-partner saya adalah orang-orang yang sangat kompeten dan benar-benar terbaik di bidangnya. Itu yang saya lakukan sebagai seorang entrepreneur. Oke, lalu kemudian apalagi nih yang saya lakukan? Ketika saya jago jualan, ketika saya mengerti bagaimana cara memasarkan sebuah produk, maka saya bisa memiliki bisnis tanpa modal. Nah, ini adalah hal yang banyak orang nggak paham. Karena mereka terlalu fokus kepada produknya.
Saya bukan fokus di produk, saya selalu fokus di market. Market butuhnya apa? Pasar butuhnya apa? Ketika saya tahu pasar butuhnya apa, lalu kemudian saya berpartner dengan orang yang memiliki produk dengan kualitas yang terbaik, di sanalah saya bisa menjadi, kalau dalam analogi sepak bolanya ya, saya bisa menjadi penyerang yang bisa diandalkan oleh partner-partner saya. Karena saya yakinkan kepada mereka, mereka tidak akan kekurangan klien, tidak akan kekurangan project. Yang ada adalah mereka akan kebanyakan orderan, mereka akan kebanyakan klien, dan saya akan selalu minta kepada partner-partner saya, mereka harus siap. Kita harus sama-sama siap. Nah, jadi dealnya adalah gini, kalau saya dalam bisnis ya, saya selalu bilang ke partner-partner saya, ada masalah, siapapun ya, misalnya saya ada masalah atau mereka ada masalah, kita duduk bareng, kita cari solusinya sama-sama. Enak apa enak banget. Itulah bisnis yang benar. Kita teamwork. Kita makanya disebutnya korporasi, cooperation. Jadi jangan sampai yang namanya corporation yang mestinya terjadi cooperation malah jadinya saling sikut satu sama lain. Jangan sampai. Kita harus selalu bekerja sama mencari solusi kalau ada masalah, dan percaya sama saya, masalah pasti ada. Tinggal semangatnya nih, saling tunjuk hidung atau mencari solusi. Itu yang penting. Lalu kemudian dalam bisnis, saya sebagai orang yang fokusnya marketing, saya sangat fokus di dunia marketing. Yang saya lakukan adalah saya selalu berguru, belajar dengan orang-orang yang terbaik di bidang marketing. Di Indonesia misalnya, siapa yang paling terbaik nomor 1 digital marketing? Saya belajar sama beliau. Di dunia, siapa yang terbaik di bidang digital marketing? Saya belajar dengan beliau. Siapa yang nomor 1 orang di Indonesia jago jualan di panggung, selling on stage, selling to the masses, jualan ke orang banyak sekaligus? Saya belajar dengan beliau. Karena kalau nggak belajar dari yang terbaik, lalu kemudian kompetitor kita belajar dari yang terbaik, ya kita kalah, selesai. Tapi kalau misalnya kita belajar dari yang terbaik, learn from the best, do the best, work with the best, miracles happen. Itu kuncinya, itu rahasianya. Kenapa 5%, hanya 5% yang sukses dalam bisnis? Karena mereka learn from the best, work with the best, dan mereka juga do their best. Mereka memberikan yang terbaik. Itulah bedanya. Banyak orang, saya tahu, banyak orang di luar sana, terutama yang startup, UMKM yang masih pemula, mereka punya produk yang bagus, kualitasnya bagus. Mereka punya misalnya F&B deh, misalnya burger deh yang paling gampang. Saya sering banget ketemu orang-orang yang jualan burger yang sangat enak, yang jauh lebih enak daripada raja burger dunia, McDonald. Sering saya ketemu, nih burgernya lebih enak nih, dagingnya lebih juicy, rotinya lebih crispy, lebih enak lah pokoknya. Dan bumbunya juga lebih nendang, lebih enak pokoknya, dan lebih besar porsinya, lebih bagus, lebih enak. Tapi kenapa mereka nggak bisa jualan lebih banyak daripada McDonald? Ya simple, karena McDonald menguasai bisnis, ilmu bisnis, dan UMKM di Indonesia mereka menguasai produk. Inilah bedanya. Kalau kita menguasai bisnis, ilmu bisnisnya, kita bisa membangun bisnis. Kalau kita menguasai produknya, ya kita jago bikin produknya aja. Cuman permasalahannya, produk yang hebat dipasarkan dengan cara yang biasa, itu pasti kalah dengan produk-produk yang biasa dipasarkan dengan cara yang hebat. Nah, makanya kalau kamu merasa, saya punya produk bagus banget nih, ayo pasarkan dengan cara yang hebat. Pasarkan dengan cara hebat, dengan cara yang masif. Sehingga produk yang hebat ketemu dengan pemasaran yang hebat, pasti bisa meledak. Itu yang saya lakukan berkali-kali. Setiap kali saya memegang atau memulai sebuah bisnis, saya fokus jualannya bagaimana. Dan saya bilang sama partner saya hanya mau fokus jualan. Saya mau fokus jualan. Kalau ada masalah di operasional, saya siap bantu. Saya siap turun bantu. Tapi saya mau fokus 90% saya adalah untuk jualan. Saya mau memastikan partner-partner saya ini mendapatkan klien terus-menerus. Seru banget. Jadi, dengan cara seperti itu, bisnis akan grow. Karena ada keseimbangan nih antara orang yang jago operasional dengan orang yang jago jualan, marketing, dan business development. Seperti itu. Jadi, kalau kamu sekarang pemula nih,
baru mau mulai, kamu bingung mulai dari mana. Saya selalu ulangin. Bagi orang-orang yang tidak punya modal yang kuat, saran saya berpartner dengan orang yang punya produk. Karena modal terbesar dalam bisnis itu adalah untuk membuat produknya sendiri. Itu yang paling mahal modalnya tuh. Berpartnerlah dengan mereka. Fokusmu adalah kalau misalnya kamu nggak punya modal yang cukup, yang besar seperti saya misalnya. Modal saya pas-pasan waktu saya mulai bisnis. Ya udah, saya jadi yang bagian yang jualan. Saya bagian yang mempromosikan. Saya bagian business development. Kita bisnis partnership, semuanya punya saham, tugasmu adalah yang jualan. Itu yang paling enak. Nah, ketika kamu berhasil dalam sebuah bisnis, ketika bisnismu berhasil, jangan kaget kalau kemudian nanti akan ada orang-orang yang datang ngajak kamu berpartner terus-menerus. Gue punya produk ini nih. Partneran dong, lu kan jago jualan. Gue punya produk ini nih. Yuk kita kerjasama, yuk gue kasih saham kosong, lu yang jualan. Wah, itu banyak banget. Kenapa orang mau kayak gitu ya? Karena kamu punya skill jualannya. Nah, kalau kamu mau belajar cara jualan yang benar, kamu harus punya strategi. Gimana caranya jualan? Nah, ini ada satu buah buku yang saya rekomendasikan, 69 Strategi Marketing dan Branding. Kamu cukup baca buku ini, ada 69 jurus. Selain dikasih tahu gimana jurusnya, juga akan dikasih tahu case study-nya. Bagaimana perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Traveloka, Facebook, Airbnb, Amazon, mereka menggunakan jurus-jurus yang disebutkan di buku ini. Dan kalau kamu bisnisnya UMKM masih kecil, juga diajarkan. Kalau untuk bisnis skala kecil, gimana cara aplikasinya. Nah, ini buku lengkap banget, kamu bisa beli. Nanti linknya ada di bawah. Ini investasi yang bagus banget buat layar ke atas, buat kamu yang bener-bener ingin menjadi 5% orang yang bisnisnya berhasil. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.